sesuatu itu akan diikuti oleh orang karena dia keren. Maka keren itu munculkan apa? Karena rasa cinta. Ya, Maka kita lihat orang yang mencintai sesuatu, pertama kali yang berubah itu bahasanya. setuju. Lihat orang-orang yang Setuju. demam Korea. Setuju. Annyeonghaseyo. Ya, Orang-orang wibu kayak aku dulu. ya, ya. Langsung nani Ya, gitu kan. Hontone Ya. dan segala macam. Kenapa? Karena ketika dia mencintai sesuatu, yang pertama kali ketemu adalah bahasa. ya, Maka ketika kau belajar Islam, mencintai Islam, benar yang pertama kali ketemu adalah anak antum. ya, betul, betul, betul. Ya kan? Karena kita mencintai sesuatu berarti bukan tidak bisa tapi kurang cinta. Maka aku tidak pernah membahas ketika orang belajar tentang bagaimana caranya, tapi kamu suka atau enggak. Kalau kamu belum suka, aku buat suka dulu. Karena orang suka itu enggak ada batas antara dia dengan ilmu. Maka antara dia dengan ilmu itu pasti ada. Oke, kalau kita bahas tentang masalah bahasa Arab. Oke, kita lihat pertama. Problematika yang terlalu ada banyak problematik, tapi oke, kita addressing satu. Salah satu metode pembelajaran yang menurutku ya, itu agak menahan orang dari belajar bahasa Arab atau belajar baca Quran adalah dia melibatkan mata. Padahal kita nggak pernah belajar dengan mata. Anak-anak kecil itu belajar itu dari kuping. Sebenarnya aku bilang auditori itu lebih penting daripada visual. Karena orang-orang itu lebih terpengaruh dengan auditori daripada visual. Orang ngelihat gambar kita ini, yang lebih sering diprotes orang adalah soundnya, mas, bukan gambarnya. Orang nggak perlu gambarnya burik. Soundnya. Sound itu lebih penting. Ya. Karena di dalam pembahasan ulama, auditori atau sound itu langsung nyampenya ke otak. Kalau visual malah terus kemudian memperlambat otak. Nah, masalahnya adalah ketika kita belajar bahasa Arab atau belajar baca Quran, kita baca, mas. Itu ada beberapa yang berkoordinasi tuh. Otak kita kan kadang-kadang kan nggak bisa untuk power up semuanya. Mata di power up, kuping di power up, mulut di power up, nggak bisa. Maka Islam menyederhanakan Quran artinya bacaan, tapi bukan bacaan dari mata, tapi dari mulut ke kuping. Jadi belajarnya kayak bayi. Mas nggak perlu untuk belajar baca Quran. Mas cuma perlu untuk dengerin kata-kata Bismillahirrahmanirrahim, diulangin Bismillahirrahmanirrahim, karena begitulah cara Rasul belajar. Rasul belajar sama Jibril. Itu ada di dalam surat Al-Fajr. Itu dikatakan bahwasanya jangan cepat-cepat menggerakkan lidahmu, kata Jibril, untuk bisa menguasai Al-Quran. Caranya gampang, kata Jibril, di dalam Al-Quran sendiri, diabadikan dalam Al-Quran, kamu cukup mengulangi apa yang kamu bacakan. Nanti maknanya Allah akan titipkan dalam hatimu. Damn. Karena dia sudah cinta. Tuh gue pakai damn karena terlalu cinta bahasa Inggris. Harusnya gue subhanallah. Masya Allah. Apa?